Oke, untuk awal ini tentang molalitas. Jadi molalitas itu kan rumusnya itu mol per massa dari si pelarut. Pelarutnya itu dalam massa pelarutnya itu dalam kilogram gitu ya. Ya, jadi molalitas bisa dipakai dalam sifat koligatif seperti itu ya. Sifat koligatif terjadi karena ada larutan, artinya ada satu larut dan pelarutnya. Oke. Yang dalam mol massa pelarut dalam kilogram, molalitasnya adalah molal atau lambangnya biasanya M. Itu biasa dipakai di penurunan titik didih, kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Seperti itu, atau juga tekanan osmosis, tapi kayaknya tidak lah yang dipakai untuk molal yang dipakai itu biasanya cuma di penurunan titik beku sama kenaikan titik didih. Nah, di sini ada saya jabarkan saja. Jadi molal sama dengan kan mol itu massa per AR atau MR dikali 1000 dibagi dengan P. Jadi P itu juga bisa dalam massa pelarut. Jadi sebenarnya sih lambangnya terserah sih, yang penting interpretasinya benar gitu ya. Artinya P itu pelarut, massa dari pelarutnya begitu. Oke, jadi kita masuk ke soal untuk melihat cara perhitungan molalitas dulu ya. Oke. Oke, jadi di sini soalnya hitung molalitas larutan yang dibuat dengan melarutkan 100 gram NaOH dalam 0,5 kg air dengan mRNaOH 40 gram per mol. Oke, jadi di sini sebelum kita mulai menyelesaikannya, di situ ada larutan NaOH. Jadi satu larutnya NaOH dan pelarutnya adalah air. Oke, kita masuk ke penyelesaiannya. Untuk menghitung molalitas, diketahui tadi massa dari NaOH kan 100 gram ya. Bentar. Massa dari NaOH atau satu larutnya itu 100 gram. Kemudian massa pelarut atau si P ya P air lah gitu ya. Pelarutnya kan air 0,5 kg. Saya bawa ke gram berarti 500 gram ya. Oke, selanjutnya MR dari NaOH itu 40 gram per mol. Oke, selanjutnya yang ditanya adalah molalitasnya. Sebenarnya sih tinggal masukin aja ke rumusnya gitu ya. Jadi M atau molal dari si larutan itu ya. Jadi bukan punyanya si NaOH ataupun si air, tapi dalam larutannya. M sama dengan massa per MR dikali 1000 per P. Nah, kenapa ada, mohon maaf itu 1000 ya, bukan 100. Jadi kenapa 1000? Biar P-nya itu kita bawa dalam gram saja begitu. 100 gram per 40 gram per mol kali 1000 per 500 gram itu dapatnya sekitar 2,5 mol dikali 2 ya, 2 per gram gitu. Tapi sebenarnya sih gramnya harus habis aja sih, jadi dalam kilogram, karena kan 100 itu cuman buat satuannya itu bisa dalam gram aja sih. 1000 yang tadi, jadi 2,5 mol kali 2 per gram atau 2 per kilogram lah kalau menurut saya, 5 molal gitu ya. Jadi dapatnya sebesar 5 molal. Oke, ada koreksi sedikit. Jadi ini kan 1000 gram per 500 gram dikali, sebenarnya harus 1 per kilogram sih ya, supaya satuannya tetap mol per kilogram. Jadi ya supaya kalau tidak salah itu 1 per kilogram begitu. Nah kan 500 ya, jadi satuannya kan 2,5 mol dikali 2 per kilogram, jadi dapatnya 5 molar. Seperti itu. Ini untuk koreksi saja sih biar tidak bingung dengan satuan-satuan yang ada. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya.
Oke, jadi untuk menghitung jumlah molekul dari presentasi yang diketahui, misalnya contoh soalnya ini presentasi massa atom oksigen AR-nya 16 dalam satu senyawa adalah 24%. Jika tetapan Avogadro 6 kali 10 pangkat 23 jumlah atom dalam 2 gram senyawa tersebut adalah. Jadi sebelum diselesaikan soal ini, kita harus tahu bahwa senyawa itu dia mengandung atom oksigen dengan persentase si atom oksigen dalam senyawa itu 24%. Dan masanya diketahui 2 gram begitu. Jadi lebih mudah lah. Lebih mudah kenapa? Karena massa dari si senyawa itu sudah diketahui 2 gram. Kalau misalnya tidak diketahui berarti harus dilakukan pemisahan. Misalnya terserah kita lah, misalnya 1 gram kek, 100 gram kek. Yang penting ketika menentukan dari massa dari si atom oksigennya itu berarti harus dipengaruhi dengan persentase dari si atom tersebut yang sudah diketahui. Untuk penyelesaiannya di sini kita menghitung persentase ya, tapi sebenarnya sih menurut saya ini menghitung jumlah molekul jumlah atom dalam suatu senyawa yang kita juga tidak tahu itu senyawa apa. Jadi sebenarnya soal ini sih bisa ditanya banyak ya, misalnya tanya menurut kita atau kita menghitung misalnya si senyawa itu senyawa apa, selain O dia terkandung apa gitu kan, bisa juga, tapi harus diketahui lebih lanjut lagi gitu ya. Oke, jadi dari soal ini diketahui massa senyawanya 2 gram, kemudian massa atom relatif dari si oksigen adalah 16 gram per mol, kemudian persen dari si O dalam senyawa adalah 24%, dan bilangan Avogadro atau di sini saya nulisnya itu Na ya, 24%. Dan bilangan Avogadro atau Na sama dengan 6,02 atau 6,0 sajalah kali 10 pangkat 23. Ya, satuan dari Na itu per mol lah ya, mau jumlah atom atau jumlah ion atau jumlah partikel per mol. Oke, di situ ditanya jumlah dari si oksigen dalam senyawa itu berapa. Penyelesaiannya ya kita kita mencari massa dari si O dulu atau si oksigen itu dalam senyawa itu gitu. Jadi keseluruhan massa si O gitu kan. Misalnya massa X begitu. Kemudian ada ARO, kemudian ada persen dari si oksigen 24% begitu. Jadi massa dari oksigen dalam senyawa itu bisa dicari dengan mengkalikan massa dari senyawa dikali dengan persentase CO dalam senyawa itu sendiri. Kalau di soal ini kan ada massa senyawanya ya, tapi kalau misalnya tidak ada berarti kita bisa membuat pemisahan sih terserah, yang penting prinsipnya bahwa O itu ada 24% dalam massa senyawa tersebut. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita dapat sekitar 0,48 gram massa oksigen dalam senyawa. Ya kalau sudah diketahui massa, berarti kita cari mol. Mol dari perhitungan dengan massa dan AR. Berarti kan 0,48 gram dibagi dengan 16 gram per mol. Dapatnya itu sekitar 0,03 mol. Nah, setelah dapat molnya kita buat untuk mencari N-nya kita tinggal hubungkan dengan bilangan Avogadro. N sama dengan mol dikali bilangan Avogadro, karena rumus dasarnya kan mol sama dengan jumlah partikel atau jumlah atom dibagi bilangan Avogadro ya. 0,03 mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Sama aja sih, 6,0 sama saja. Satuannya itu atom per mol,
biar molnya habis. Dapatnya itu sekitar 1,8 kali 10 pangkat 22 jumlah atom O dalam senyawa. Ya. Oke, contoh soal yang lain misalnya cisplatin dengan Mr 300 gram per mol merupakan senyawa anti kanker yang disintesis dengan mereaksikan 1,7 gram amonia dengan Mr 17 gram per mol dengan massa dari si reaktan K2PtCl4 itu Mr-nya 415 menurut reaksi sebagai berikut. Jika reaksi berlangsung sempurna, masa reaksi yang tersisa adalah, jadi di sini reaksinya sudah ada. Cisplatinnya itu yang PTNH3 2 kali Cl2 kali dalam bentuk solid. Jadi tinggal sebenarnya sih cara menyelesaikannya itu dengan cara membuat reaksinya setara dulu secara stoikiometri. Kita buat mula-mula, kemudian bereaksi setimbang, kemudian setimbang itu kan sisanya ya. Jadi tinggal dicari. Di sini yang ditanyakan si reaksi yang tersisa. Berarti kan pasti ada reaksi pembatas. Nah, ada juga sih saya membahasnya nanti kalau misalnya ditanya persen dari NH3 yang terpakai, misalnya presentasi, atau juga bisa presentasi cisplatin yang terbentuk. Ya bisa sih sebenarnya, bisa. Yang penting cara kita mengerti prinsipnya ya. Mari kita masuk ke pembahasan soalnya. Oke, di sini saya sudah buat reaksinya, tapi kita skip yang di atas dulu, kita masuk ke perhitungan mol dulu ya, supaya lebih mengerti. Jadi mol dari CNH3 dan si K2PtCl4 yang bisa kita cari gitu. Jadi NH3 itu kan didapatnya 1,7 gram dibagi airnya MR-nya 17 gram sesuai yang diketahui ya. Didapatnya sekitar 0,1 mol. Nah, kita cari juga mol dari si K2PtCl4. Tujuannya itu untuk mencari reaksi pembatasnya siapa. Reaksi pembatas itu yang memiliki mol yang paling kecil ya. Artinya kalau dia bereaksi ya dia habis duluan begitu. Jadi dia membatasi reaksi tersebut. Karena kalau dia habis kan berarti reaksinya selesai begitu ya. Massa K2PtCl4 masanya itu tadi 8,3 gram kali bagi 415 gram per mol, dapatnya sekitar 0,02 mol. Nah, di situ kan kita lihat perbandingan koefisiennya. Jadi kita lihat ke atas sebentar ke reaksinya dulu. Kalau K2PtCl4 koefisiennya 1 kalau di reaksinya. Kalau NH3 2. Nah, kalau mula-mula kan pasti reaktannya ada, produknya tidak ada begitu ya. Oke, jadi di sini kita langsung saja begitu ya. Oke, jadi reaksinya ditulis ulang. Tadi kan biar mengerti gitu gimana penulisan mula-mula, bereaksi dan setimbang, atau agak ke atas ya, nanti saya turunkan ke bawah. Jadi K2PtCl4 solid tambah 2NH3 menjadi cisplatin ditambah dengan KCl ya. Ini reaksinya. Sebentar kayak nggak kelihatan ini. Oke, jadi reaksi ini sudah setara ya, karena K di kiri dan kanan sudah sama banyak, N kiri kanan sama banyak, PT juga, Cl ya, semuanya sudah setara. Nah, kita mulai menulis mula-mula dan bereaksi dan setimbang atau bisa sisa gitu ya. Mula-mula. Tadi kan kalau K2PtCl4 0, berapa tadi ya, 0, pokoknya awalnya itu cuman reaktannya ada 0,02. Kalau NH3 0,1. Tapi jangan terkecoh dulu dengan angka yang awal, karena kita harus melihat dulu
koefisiennya. Jadi kayak misalnya NH3 kan 0,1. Kalau koefisiennya 2 berarti harus dibagi dengan 2. Kalau K2PTCl4 itu dia tidak perlu dibagi karena koefisiennya 1. Jadi kalau atau gini aja lah, karena NH3 itu kan koefisiennya 2, 0,1 dibagi 2 kan 0,05, masih lebih besar dari 0,02. Jadi reaksi pembatasnya itu K2PTCl4. Jadi karena reaksi pembatasnya tersebut, berarti yang bereaksi di K2PTCl4 itu sebesar 0,02. Kalau NH3 bereaksi dengan K2PTCl4 berarti mol yang terpakai adalah 0,02 dibagi 1 dikali 2, jadi 0,04. Jadi dikalikan dengan semua koefisien masing-masingnya. Untuk produknya mengikuti saja, dan ketika setimbang atau sisa itu tinggal dikurangkan atau dijumlahkan dengan yang ada. Kalau K2PTCl4 itu habis karena dia salah habis pakai. Kalau NH3 kan 0,1 dikurang 0,04. Mol dari si cisplatin 0,02, kalau KCl karena dikali 2 berarti 0,04. Seperti itu. Nah, kalau ditanya massa reaksi sisa berarti yang sisanya kan cuma NH3. Berarti ya hubungan massa dengan MR saja. Berarti massa sisanya itu bisa didapat dari mol dikali MR-nya. Mol sisa atau mol setimbangnya dikali dengan MR. Jadi 0,06 kali 17 ya. Gram per mol. Jadi dapatnya itu sekitar 1,02 gram. Jadi massa yang sisa. Nah, misalnya kayak kita mau mencari persentase massa yang terpakai begitu. Berarti kan harus kita kurangkan gitu ya antara massa awal dengan massa sisa. Berarti itu kan massa yang terpakai. Jadi cara hitungnya itu kalau persen massa terpakai gitu, massa NH3 yang terpakai, berarti massa awal dikurang massa sisa dibagi massa awal gitu ya. Jadi massa awalnya kan 1,7 dikurang 1,02 gram dibagi 1,7 dikali 100. Jadi dapatnya itu sekitar 0,68 gram yang terpakai. 1,7 gram kali 100 sama dengan 40%. Ya, seperti itu jawabannya.